Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pesan cintanya kamu di 2022 ini. Ya, untuk sepanjang tahun yang masih tersisa. Oke, dan ini untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau enggak sesuai, enggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan. Ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic dan juga psikologi ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Ada receive healing Pisces, energi yang bagus ya, energi penyembuhan. Oke, lalu ada sleep. Namun yang harus kartunya bagus ya, cuman yang harus kamu pahami Pisces ya adalah healing, penyembuhan. Artinya kamu harus menemukan kesakitan kamu dulu agar kamu tahu apa yang mau kamu sembuhkan sih. Jadi akan ada kesakitan yang harus dirasakan dulu. Oke, untuk kita istirahat karena kita terkadang kita itu terlalu sibuk ya, hari-hari itu kayak berlalu begitu aja, terlalu cepat. Itu terkadang kita nggak ngerasa kalau kita hidup gitu, saking cepatnya malam jadi pagi, malam jadi pagi, kayak too rush ya, kayak kita itu hidup dikejar waktu ya. Ini proses untuk kita sembuh. Ini bisa artian benar-benar kamu sakit ya, maksudnya kamu sakit secara fisik, sorry for the noise ya, atau pasangan kamu. Jadi memang butuh untuk istirahat dulu, butuh untuk sendiri dulu ya. Oke, dan ada sincere relationship. Wow, aku ngeliat hubungan yang tulus sebenarnya, hubungan yang niatnya baik adanya, cuman terlalu ada unconditional love ya, ada tuntutan yang agak berlebihan. Itu yang membuat jadi sebenarnya hal yang gak perlu untuk dipertahankan, yaitu keegoisan atau hal-hal yang baik akhirnya dipertahankan dan gak ngelihat ke arah konteks cinta dan kasih sayang kalian yang saling seharusnya saling menerima apa adanya ya sih. Jadi aku ngelihat di sini ya ada learning sih, kalian makan belajar mengenal cinta dan kasih sayang ya, yang apa adanya, tulus, dan self love. Artinya sih kita itu nggak bisa sembuh kalau kita nggak sendiri, kita nggak dibiarkan untuk berpikir, nggak dibiarkan untuk ibaratnya istirahat sih. Jadi kalau kamu dalam sebuah hubungan, entah kamu ataupun dia bakal ngerasa ingin lari dari hubungan ini ya. Seseorang bakal ngerasa ingin lari dari kamu karena dia butuh waktu untuk sendiri, ataupun sebaliknya kamu yang ingin lari dari dia ya sih, karena lelah, capek ya untuk suatu hal yang sepertinya aku ngelihat agak berlebihan bagi dia ya, bagi dia ya, bagi kamu nggak berlebihan, bagi dia berlebihan. Tuh yang aku maksud ya. Jadi memang di sini kalian perlu untuk menerima cinta dan kasih sayang terhadap diri kalian sendiri dulu sebelum hal-hal lain ya. Aku ngerasa mau sedewasa apapun usia kalian saat ini ya, aku harus akui kalian masih belum begitu dewasa untuk melihat kehidupan
Ya, menginginkan cinta, menginginkan kasih sayang bukan berarti dewasa loh. Belum tentu kita udah emotionally intelligent. Bisa aja kita kesepian, ya bisa aja kita sekedar mencari ya untuk mengisi kekosongan kita. Ya, apakah dia energi ini benar-benar sincere, cinta ini benar-benar tulus, apa enggak? Terkadang kita lupa melihat dengan jelas ya, karena kita ditutupi oleh energi yang baru jatuh cinta, baru sayang dengan seseorang ya. So kita lihat oracle-nya ya. Yang kedua untuk Pisces di sepanjang tahun 2022. Okay. Ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Okay. Let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Okay. Lalu pay attention to the red flags. Dan ada this could be the one. Wow. True love. This is the romance of a lifetime. Okay, Pisces, aku ngeliat saat kamu benar-benar self healing, melepaskan energi ini semua, aku ngeliat kamu bakal menemukan cinta sejati kamu. Cuman ini requires atau membutuhkan kamu untuk energi soulmate-nya kamu, untuk kamu melepaskan apa yang memang harus lepas dulu sekarang ya. Jangan biarkan diri kamu di posisi menggantung, apalagi dengan seseorang yang nggak bisa memberikan kejelasan sama kamu, apalagi dia menghilang gitu aja. Aku ngelihat ini bukan dia ya, dia nggak bisa mengontrol diri dia. Seseorang yang memilih untuk pergi gitu aja tanpa menjelaskan bukanlah orang yang dewasa. Beda dengan seseorang yang menjelaskan, aku bakal gini, aku bakal gitu ya. Kita mungkin gak bisa untuk komunikasi berapa hari atau gimana ya, just kamu bakal tahu ini kalau orang itu benar-benar tulus atau dia spesial bagi kamu. Dia akan cerita, dia gak bisa, dia gak akan membuat kamu menunggu tanpa alasan ya. Dan kamu sendiri dengan willingly, dengan sadar diri ingin menunggunya gitu ya. Itulah energi cinta sejati kamu, dan aku ngeliat dia gak akan membuat kamu menunggu. Cuman kamu yang masih stuck di masa lalu ya, orang di masa lalu bisa menarik orang yang justru mirip dengan mantannya kamu dulu sih. Jadi hati-hati. Namun aku ngeliat nanti mengarah ke arah akhir tahun kamu akan menemukan orang ini, Pisces, karena memang Jupiter kan sekarang di Pisces retrograde ya, nanti bakal direct lagi, so bakal menuju ke arah yang seharusnya gitu, nggak lagi mundur maksud aku sih. Jadi kamu mungkin ibaratnya kayak tugas terakhir untuk bertemu dengan energi yang buruk ini sih. Kalau kamu ngerasa kenapa aku masih attract seseorang yang seperti ini, berarti energi aku masih ya, dan mungkin aku juga masih belum healing, masih belum. Kenapa aku masih attract dengan orang yang gak jelas? Kamu bisa tanyakan itu terhadap diri kamu sendiri, bukan karena kamu buruk, no, namun karena kesakitan dari masa lalu, apalagi trauma, masih kamu genggam erat sih. Kamu akan ngelihat seseorang yang dikasih lihat oleh Saturn, oleh Jupiter, karena transitnya yang paling dampak ke kita. Kalau ini orang adalah seseorang yang bukan untuk kamu, namun memang terlihat seperti soulmate-nya kamu sih. Karena orang yang memang benar-benar jadi soulmate-nya kamu, pasangan hidup kamu, cintanya kamu, dia memiliki perasaan yang tulus sama kamu ya, dan dia nggak akan memberikan kamu ketidakjelasan seperti ini ya. Oke.
So kita lihat rekal selanjutnya. Untuk Pisces. Ya, kucingku biasa ribut ya. Sibuk aja dia. Aku ngeliat ada jaminan pernikahan untuk kamu ya di akhir tahun ini Pisces, dan juga di tahun depan ya, karena Jupiter sedang transit ya, dan ini memperlihatkan kamu sosok yang memang Jupiter kan kalau di astrologi Vedic itu adalah gambaran suami kita atau mempresentasikan suaminya kita sih ya. Oke, ada dance. Jadi kamu bisa menikmati energi yang ada, maksudnya kamu sedang proses healing, terus misalnya dekat sama orang yang gak jelas kayak gini, kamu bisa lihat, oh dari dulu juga aku sudah sering ketemu orang kayak gini, ya udahlah biar aja dia pergi, just dancing gitu, kayak menari, ya biarkan dia pergi, tetap kamu fokus ke diri kamu dengan ya udah sih biar aja gitu ya. Kalau dia mau ya dia akan lakukan, kalau dia nggak mau ya udah gitu, dia tahu apa yang terbaik untuk diri dia gitu, dan dia juga pasti tahu risikonya apa jika dia memilih sesuatu hal. Oke, gitu. Jadi lebih see something bigger is on the way. Jadi Pisces, hal yang luar biasa yang lebih untuk kamu sedang ada di perjalanan ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, that's okay ya, karena memang itu jalan yang bakal kita punya masing-masing. Dan jangan sih stop comparing, jangan bandingkan perjalanan kamu dengan perjalanan orang lain ya, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada yang di usia muda, ada yang usia yang biasanya orang bilang standar, ada yang usianya memang matang ya, mau gimana memang jalannya kayak gitu. Just enjoy the moment ya, nikmati waktu yang ada ya. Dan nggak adil kalau kamu membandingkan kamu dengan orang lain. Kalau mau bandingkan, bandingkanlah diri kamu dengan kemarin. Apakah kamu udah jauh lebih baik? Ya, itu untuk memotivasi. Namun jangan bandingkan kamu dengan orang lain. No. Sama sekali nggak adil dan sama sekali nggak ada yang bisa dibandingkan. Mereka punya hidupnya sendiri, jalan sendiri, begitu juga kamu. See? Ya, it's time to stop procrastinating. Sih, kalau memang sesuatu hal harus berakhir, tolong jangan ditahan ya. Kamu hanya menahan hal yang baik untuk kamu, itu datang lebih lambat sih. Biarkan yang mengalir gitu aja ya. Sih, believe semua yang memang untuk kamu udah ada porsinya, udah jalannya sendiri ya. Tinggal kamu menemukan jalan kamu ke diri kamu sendiri. Find your tribe ya, berikan cinta terhadap diri sendiri dan orang sekitar sampai kamu nggak ingat waktu, ibaratnya kasarnya, dan akhirnya kamu sadar saat kamu ya fokus dengan diri kamu dan juga apa yang bisa kamu berikan ke orang lain ya. Kamu menemukan dia, embrace your sensitivity di bottom of the deck-nya, dan menyadari kalau memang kamu inginnya sendirian, ya udah sendirian, nggak usah mencoba untuk membuat orang lain senang atau menjadi people pleaser. No, itu adalah tanda kalau kita menginginkan perhatian, validasi eksternal dari orang lain ya, hanya buat kita ngerasa nggak berharga kalau kita nggak buat orang lain bahagia. So what about us ya? Jadi gimana tentang diri kita? Bagaimana bahagianya kita? Si bahagianya kita bukan tergantung kitanya ke orang lain, namun gimana kita memperlakukan diri kita sendiri ya. Oke. Dan seperti aku bilang di bawahnya, embrace your sensitivity. Kalau lagi sensitif, kecewa, lagi perasaanmu nggak begitu nyaman ya,
ambil waktu untuk sendiri, ya. Ingin marah dan kecewa terkadang kita nggak perlu mengungkapkannya. Nah, kita hanya butuh waktu untuk berpikir, untuk merasa, ya. Dan kamu bisa jujur apa adanya jika kamu butuh waktu. Begitu juga dia, kalau dia benar-benar menghargai kamu, dia akan bilang bukan kayak aku belum siap akan komitmen sekarang, no. Namun dia akan bilang aku ingin sendiri, ya. Dan aku nggak tahu, maksudnya kapan aku akan membohong-bohongi kamu, ya. Dan aku juga tidak ingin meminta kamu untuk menunggu aku, gitu, ya. Dijalani masing-masing, ya. Aku memberikan, ibaratnya dia memberikan dan kamu memberikan kebebasan untuk dia menjalani hidup sebaik-baiknya, ya. Kalau ada rasa menunggu, namun menunggu itu buat kamu bahagia atau dia bahagia, that's the real love, ya. Itulah cinta dan kasih sayang kita dengan ikhlas. Kita nggak ngerasa ngebebanin, dan kalau kita berikan itu dengan orang yang tepat, dia juga pasti akan menghargai, ya. Beda kalau kamu memberikan itu dengan orang yang nggak tepat, dan dia bakal lari. Kenapa? Karena dia ngerasa nggak nyaman dan nggak aman, di dekat kamu yang tulus, ya. Kamu yang mencari cinta sejati, kamu yang bersedia ibaratnya ke dia, namun dianya malah kacau balau masih dalam hidupnya sih. So, bukalah hati kamu untuk cinta terhadap diri kamu yang utama, Pisces. Jadi sepanjang tahun ini kamu memang akan ada keinginan kuat, ingin memiliki pasangan, ingin ada suami. Untuk yang perempuan kuat banget, berarti ya kamu harus ngelihat lagi dengan kacamata yang besar. Jangan sampai kamu memilih di tempat yang salah lagi, ya. Benar-benar pikirkan yang terbaik. Dan bukankah baik adanya saat kamu udah selesai dengan masa lalu atau selesai dengan apa yang terjadi saat ini, dan kamu tiba-tiba ada orang baru datang yang serius ke kamu udah gak ada masalah dengan siapapun di masa lalu. So gak akan membebani kamu ke depannya bakal gimana, ya. Karena aku ngeliat orang yang memang untuk kamu tidak akan sedikit pun bermasalah dengan masa lalu kamu. Dia menerima kamu apa adanya. That's it, just you. So that's it, think that's all. Aku harap ini membantu, Pisces. Thank you so much for watching. Doa terbaik ya untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video, ya. Jaga kesehatan. Bye bye.